Hai friends, saya punya info menarik nih. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu beberapa karakter pada drama singkat ini. Nah, yang pertama ada Steffi sebagai konsultan kekayaan intelektual, yaitu seorang konsultan yang memahami hukum tentang hak merek dan indikasi geografis. Yang kedua ada Ellen sebagai pengusaha, seorang pengusaha muda yang ingin mendaftarkan merek kopi dengan nama Kopi Luwak Premium. Dan yang ketiga ada Lina sebagai petani kopi, seorang petani kopi yang telah menanam kopi luwak di daerahnya selama bertahun-tahun dan ingin melindungi reputasi kopi khas daerahnya. Ellen sedang duduk di meja dengan Steffi, menunjukkan kemasan kopi premium yang baru dibuatnya. Halo Bu Stevi, saya ingin mendaftarkan merek ini, Kopi Luwak Premium. Saya yakin merek ini bisa sukses besar di pasar global. Kami punya kualitas kopi yang luar biasa, dan saya percaya ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk mendaftarkan merek dagang, kamu perlu memastikan bahwa merek ini memiliki pembeda yang jelas agar tidak membingungkan konsumen. Pastikan juga nama merekmu tidak melanggar hak orang lain. Benar, saya juga ingin memastikan kopi ini mudah dikenali di pasar. Jadi, merek ini akan mewakili kualitas kopi yang kami tawarkan. Bagus, merek dagang memberikan hak eksklusif untuk penggunaan merek. Namun, perlu diingat, ini hanya mencakup produk yang kamu buat, tidak mencakup produk dari daerah lain yang mungkin juga menghasilkan kopi luwak. Lina masuk dengan penuh semangat, membawa sampel kopi luwak dari daerah asalnya. Saya ingin mengajukan permohonan indikasi geografis untuk kopi luwak kami. Kopi luwak ini unik karena hanya bisa ditemukan di daerah kami, dan kualitasnya dipengaruhi oleh cara pengolahan yang diwariskan turun-temurun. Menarik Lina, apa yang membedakan kopi luwak dari daerahmu dengan kopi luwak dari tempat lain? Kopi kami diproses dengan cara yang sangat tradisional, menggunakan biji kopi yang hanya ada di daerah kami. Iklim dan budaya setempat memberi rasa khas yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jika kamu berhasil mendaftarkan kopi ini sebagai indikasi geografis, kamu akan mendapatkan perlindungan untuk produk yang hanya berasal dari daerah tertentu. Ini akan melindungi kualitas dan reputasi kopi luwak yang kamu hasilkan. Saya ingin agar orang-orang tahu bahwa kopi luwak asli dari daerah kami memiliki cita rasa khas yang tidak bisa ditiru oleh produk lain. Ellen dan Lina bertemu di sebuah kafe setelah Lina mendapat informasi tentang indikasi geografis. Lina, saya baru saja selesai mendaftarkan merek kopi luwak premium. Saya yakin ini akan sukses besar. Berarti kamu akan punya hak eksklusif untuk menggunakan nama itu ya? Iya, dengan merek itu saya bisa mencegah orang lain menggunakan nama yang sama untuk kopi mereka. Tapi Ellen, kamu perlu tahu bahwa kopi luwak yang saya tanam itu punya ciri khas yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Itulah sebabnya saya ingin mendaftarkan kopi kami sebagai indikasi geografis. Indikasi geografis, apa bedanya dengan merek dagang? Perbedaannya adalah indikasi geografis melindungi kualitas dan reputasi produk yang berasal dari daerah tertentu. Dengan mendaftarkan kopi luwak saya sebagai indikasi geografis, saya bisa melindungi reputasi kopi asli dari daerah saya dan mencegah orang lain meniru atau menyalahgunakan nama kopi luwak tanpa kualitas yang sama. Oh, jadi jika saya mendaftarkan merek kopi luwak saya hanya bisa melindungi merek saya, bukan kopi luwak dari daerah lain. Tapi kalau kamu mendaftarkan kopi luwak dari daerahmu, hanya kopi dari daerah itu yang bisa menggunakan nama tersebut dengan kualitas yang terjaga. Betul, Ellen. Itulah kenapa indikasi geografis lebih cocok untuk melindungi warisan tradisional kami. Merek dagang lebih cocok untuk produk-produk yang ingin memasarkan identitas produk secara individual. Lina dan Ellen duduk bersama, merenung tentang langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Saya mengerti sekarang. Ellen, mungkin saya juga perlu mempertimbangkan untuk melindungi kopi luwak saya menggunakan indikasi geografis jika produk saya berasal dari daerah tertentu. Benar, dengan indikasi geografis, kita bisa menjaga kualitas dan keberlanjutan kopi luwak asli. Dan dengan hak merek, kita bisa lebih fokus pada pengenalan identitas produk. Saya akan memikirkan ini lebih lanjut. Terima kasih atas penjelasannya, Ellen.
Drama ini menunjukkan bahwa hak merek melindungi identitas dan pembeda produk atau jasa secara individual, sementara indikasi geografis melindungi kualitas dan reputasi produk yang berasal dari daerah tertentu. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda, tetapi keduanya penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan mendukung keberlanjutan produk asli. Apakah teman-teman tahu arti hak merek dan indikasi geografis? Untuk pengertian hak merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan komersial, baik untuk barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Pemilik merek juga memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin. Jenis-jenis hak merek ada 4. Yang pertama merek dagang, merek yang digunakan untuk produk barang, dan yang kedua adalah merek kolektif, merek yang digunakan untuk beberapa pihak yang memiliki tujuan serupa. Dan yang ketiga adalah merek jasa, merek yang digunakan untuk jasa, dan yang terakhir adalah merek tertentu, merek yang memiliki kekuatan pembeda yang jelas dan tidak membingungkan konsumen. Untuk manfaat hak merek ada 4 juga. Yang pertama, memberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Yang kedua, melindungi pemilik dari pemalsuan atau penggunaan yang tidak sah. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir, membantu mencegah kebingungan merek yang mirip. Terdapat syarat pendaftaran merek. Yang pertama, merek harus dapat membedakan produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang kedua, merek tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Dan yang terakhir, merek tidak boleh menggunakan simbol negara, lambang agama, atau elemen yang bisa menyesatkan konsumen. Kemudian ada pendaftaran merek. Jadi merek itu harus didaftarkan di kantor pendaftaran merek, misalnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas merek yang digunakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya ada indikasi geografis. Jadi indikasi geografis adalah suatu tanda yang digunakan pada produk yang berasal dari daerah tertentu yang kualitas atau reputasinya dipengaruhi oleh asal geografisnya. Tanda ini menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki ciri khas tertentu yang hanya dapat ditemukan pada wilayah tertentu. Ada juga karakteristik indikasi geografi. Yang pertama itu asal geografis yang spesifik. Itu produk harus berasal dari wilayah tertentu yang memberikan karakteristik khas. Kemudian yang kedua, kualitas atau reputasi yang terhubung dengan daerah tertentu. Berarti kualitas atau karakteristik produk dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, iklim, atau budaya yang khas dari daerah tersebut. Dan yang terakhir, dibuktikan dengan bukti. Jadi maksudnya itu produk yang mengklaim sebagai indikasi geografis, mereka harus memiliki bukti yang mendukung, seperti kualitas atau tradisi yang dihasilkan dari daerah tersebut. Pentingnya perlindungan indikasi geografis. Yang pertama, pemberian perlindungan hukum. Jadi indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan yang dapat merusak citra produk asli. Yang kedua, peningkatan daya saing. Itu perlindungan terhadap indikasi geografis membantu produk yang terkait dengan daerah tertentu untuk lebih dikenal dan bernilai di pasar global. Yang ketiga, peningkatan ekonomi lokal. Itu dengan melindungi indikasi geografis, daerah tersebut dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar karena adanya permintaan yang lebih tinggi untuk produk khas mereka. Perbedaan hak merek dan indikasi geografis. Jadi kalau hak merek itu lebih fokus pada identitas dan pembeda produk atau jasa tertentu melalui simbol atau nama yang terdaftar. Sedangkan indikasi geografis lebih fokus pada asal geografis produk dan kualitas atau reputasi yang berasal dari daerah tersebut. Sekian dari pembahasan kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi.